Esmosi. Kapan itu orang pernah pilkada apa pilpres kalah? Lihat berita, jagonya kalah, TV dibanting. Ada kan ya, ada ya? Ya, itu namanya orang esmosi. Itu kalau orang kalau gitu, kenapa begitu? Ada orang ditanya, kenapa banting TV, kenapa mukul orang, kenapa ngebunuh orang? Habis gelap mata pak, emosi. Nah orang esmosi gelap mata karena hatinya gelap. Kita ini ngaji ukhuwah seminggu sekali atau di majelis-majelis lain itu dalam rangka supaya hati kita terang. Kalau hatinya terang, akalnya terang, anggota tubuhnya terang, gak gampang esmosi, gak gampang benci, gak gampang dendaman, gak gampang marahan, gak gampang musuhan. Itu gak suka gelap mata ngambil yang bukan haknya. Itu tujuan kita ngaji begitu. Makanya saya bilang ini ngaji dimanapun, ya mungkin jamaah tahulah saya juga ngaji bukan di sini aja. Semoga saya bisa jaga diri selama ngaji. Saya nggak pernah ngajak supaya kita musuhin orang. Kalau saya ngaji ngajak musuhin orang, tolong saya diingetin. Berarti saat itu hati saya lagi gelap. Loh, betul kan? Saya diingetin, ngejelekin orang, menghina orang, mencela orang, ya mencela itulah ya. Tolong saya diingetin. Misalnya nyela orang dengan lisan saya, nuduh apa dia, nurun. Orang membunuh itu pak, bisa membunuh orang dengan nyawanya dibunuh. Kedua, bisa kita membunuh orang bukan nyawanya yang dibunuh, tapi harga dirinya. Misalnya kita ngomong ke orang, bangsat lu, itu kita sedang membunuh dia. Ngomong bangsat lu, bajingan lu, misalnya gitu. Atau dengan ya kita tuduh penzina lu, gitu misalnya. Itu kita bunuh dia, tapi bukan nyawanya yang kita bunuh, tapi apa namanya? Harga diri. Jadi membunuh orang bukan cuma nyawa. Kadang-kadang kita membunuh orang juga membunuh apa namanya? Harga diri. Awas, hati-hati. Dan itu nanti kita ditanya di akhirat, kenapa mulutmu kau pakai membunuh harga diri orang, gitu loh. Kenapa tanganmu kau pakai membunuh nyawa orang? Jadi sama. Itu semua akan ditanya. Kita ini orang beriman yakin. Yang bohong siapa ditanya, percaya dah. Yang bikin hoak, yang ngajakin orang benci musuhan ditanya. Inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Inna sam'a, sesungguhnya pendengaranmu, wal fuada, wal basara, dan penglihatanmu, wal fuada, dan hatimu, termasuk yang lain yang disebut tiga, tapi yang lain sama. Pendengaranmu, penglihatanmu, mulutmu, tanganmu, hatimu akan ditanya nanti di akhirat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keempat, lanjutin ini. Mendorong semua pihak untuk mengedepankan proses hukum secara konsisten dan konsekuen, dan minta kepada aparat penegak hukum dalam arti Polri membuka secara transparan, jangan ditutup-tutupin, dan sebenar-benarnya informasi mengenai peristiwa tersebut. Ini adilnya MUI tengah, ya enggak? Polri suruh terbuka, nggak boleh ditutup-tutupi, transparan. Selesaikan secara hukum, jangan ini dibawa ke arah yang lain, politik dan lain sebagainya. Kelima, pada masyarakat diminta tenang dan terus melakukan tabayun, klarifikasi terhadap semua informasi yang tadi itu di grup-grup WA. Jangan main percaya. Tahu-tahu ntar ada berita, ayo kita turun, geruduk kantor ini, polsek kita bakar, kantor wali kota kita bakar. Kadang-kadang kan orang gampang banget begitu ya. Nah, kemarin rumah siapa digeruduk, ada ibu-ibu katanya udah tua. Itu kan ada yang saya nggak tahu pak, ikut-ikutan doang. Orang kasihan.
Paham gak nih kira-kira? Orang kita tuh gampang digituin, makanya masyarakat tenang. 6, terakhir, nah ini yang paling penting, ya, mengajak seluruh elemen bangsa Indonesia, khususnya umat Islam, untuk senantiasa mewujudkan situasi kehidupan yang aman, damai, serta berdoa kepada Allah. Lah, kita ini punya Allah. Jangan lupa, kita ini punya Allah. Minta pada Allah agar melimpahkan rasa kasih sayang dan menghilangkan kebencian dan permusuhan antar sesama umat Islam, khususnya di Indonesia dan seluruh bangsa di Indonesia. Gak ada yang mustahil buat Allah. Benci-benci diangkat yang ada kasih sayang. Dan Allah kita minta menyelesaikan apa yang ada di Indonesia itu, karena kita punya Allah. Apa yang sudah ada ini, alhamdulillah kita bersyukur Indonesia hidup aman, tentram dibanding beberapa negara yang lain. Saat ini kita sedang mengalami musibah yang sama dirasakan seluruh dunia, yakni pandemi atau Covid ini. Semoga juga ini kemudian segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian, semoga bermanfaat informasi ini dan juga ngajinya. Jadi ngajinya sambil menjelaskan itu. Bapak mungkin udah dapat, tapi saya perlu penjelasannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.